Miliarder dingin itu tidak pernah percaya pada cinta. Sampai seorang bocah berusia 5 tahun menarik ujung jas mahalnya di tengah rapat pemegang saham dan memanggilnya Papa. Satu helai rambut, satu tes DNA, dan rahasia besar yang terkubur selama 6 tahun akhirnya meledak. Siapa sangka, asisten yang ia pecat dulu membawa pergi warisan paling berharga dalam hidupnya. Halo Sobat Ceria, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah tentang penyesalan, rahasia besar, dan takdir yang tak terduga dalam cerita berjudul Rahasia Anak Luar Nikah Terungkap, CEO sadar si bocah imut adalah putranya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini agar kami semakin semangat menyajikan cerita seru lainnya untuk Anda. Sudah siap? Mari kita mulai. Gedung pencakar langit Adiguna Group berdiri angkuh di pusat kota, mencerminkan sosok pemiliknya, Arkan Adiguna. Pagi itu, suasana di lobi utama sangat tegang. Para staf berdiri kaku di barisan masing-masing, menahan napas saat derap langkah sepatu kulit yang tegas bergema di lantai marmer. Arkan berjalan dengan aura yang mengintimidasi, mengenakan setelan jas custom-made berwarna gelap yang tampak sempurna tanpa celah. Wajahnya datar, matanya tajam seperti elang, dan ia tidak menoleh sedikit pun pada sapaan hormat para karyawannya. Bagi Arkan, waktu adalah mata uang yang paling berharga, dan ia tidak punya waktu untuk keramahan basa-basi. Jadwalkan ulang pertemuan dengan investor Singapura. Aku ingin laporan audit divisi pemasaran ada di mejaku dalam 10 menit, ucap Arkan dingin kepada sekretarisnya yang kewalahan mengikuti langkah lebarnya menuju lift eksekutif. Namun, tepat sebelum Arkan mencapai pintu lift, sebuah kekacauan kecil terjadi. Dari arah pintu samping, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun berlari kencang. Bocah itu mengenakan kaos putih bersih dengan ransel kecil berbentuk dinosaurus di punggungnya. Ia tampak mengejar sebuah bola kecil yang memantul liar di lantai lobi yang licin. Bruk! Tabrakan itu tidak terhindarkan. Tubuh mungil si kecil menghantam kaki panjang Arkan. Kekuatan tabrakan itu cukup untuk membuat si kecil terjatuh terduduk di atas marmer. Arkan menghentikan langkahnya seketika. Kemarahan kilat melintas di wajahnya karena merasa perjalanannya terhambat oleh gangguan yang tidak profesional di kantornya sendiri. Siapa yang membiarkan anak kecil masuk ke area ini? Suara Arkan menggelegar, membuat satpam di dekatnya gemetar ketakutan. Arkan menunduk, siap untuk meluapkan amarahnya pada siapapun orang tua bocah itu. Namun, saat matanya bertemu dengan mata si bocah, lidah Arkan tiba-tiba keluh. Bocah itu tidak menangis. Ia justru mendongak dengan berani, menatap Arkan dengan sepasang mata kelabu yang sangat jernih. Mata itu adalah cermin dari mata Arkan sendiri. Garis rahang bocah itu, bentuk alisnya yang tegas, bahkan cara uniknya mengerutkan hidung saat bingung, semuanya terasa sangat familiar bagi Arkan. Seolah-olah ia sedang menatap versi kecil dari dirinya sendiri yang terlempar dari mesin waktu. "Maaf Tuan, bola Kenzo tidak sengaja menabrak Tuan," ucap bocah itu dengan suara cadel namun terdengar sopan. Ia berdiri sendiri tanpa meminta bantuan, menepuk-nepuk celananya yang kotor dengan martabat yang aneh untuk anak seusianya. Jantung Arkan berdegup secara tidak normal. Ada getaran aneh yang menjalar di dadanya, sebuah insting purba yang tidak bisa ia jelaskan. "Siapa namamu?" tanya Arkan. Suaranya yang tadi membentak kini merendah tanpa ia sadari. "Kenzo Tuan," jawab bocah itu singkat. "Kenzo? Ya ampun Kenzo, berapa kali ibu bilang jangan lari-lari?" Sebuah suara wanita yang penuh kecemasan memecah kesunyian lobi. Arkan membeku. Ia sangat mengenali suara itu. Suara yang dulu sering membacakan jadwal hariannya, suara yang dulu menenangkannya saat ia lembur hingga larut malam, dan suara yang sama yang ia dengar saat ia mengusir wanita itu 6 tahun lalu karena sebuah kesalahpahaman yang keji. Seorang wanita dengan pakaian sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu sering ia lihat, berlari menghampiri mereka. Ia segera memeluk Kenzo, memeriksa apakah anaknya terluka, sebelum akhirnya mendongak untuk meminta maaf kepada orang yang ditabrak anaknya.
Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti berputar. Wajah wanita itu menjadi pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Maya?" bisik Arkan pelan, hampir tak terdengar. Maya, mantan asisten pribadinya yang menghilang tanpa jejak 6 tahun lalu setelah malam skandal yang menghancurkan karir dan reputasinya di perusahaan ini, kini berdiri di hadapannya. Maya tidak menjawab. Dengan gerakan refleks yang penuh perlindungan, ia menarik Kenzo ke belakang punggungnya, berusaha menyembunyikan bocah itu dari pandangan Arkan. "Maafkan anak saya, Pak Arkan. Kami hanya menumpang lewat untuk ke apotek di sebelah. Kami akan segera pergi," ucap Maya dengan suara bergetar. Ia tidak berani menatap mata Arkan. Ia segera menggendong Kenzo dan berbalik, melangkah setengah berlari, meninggalkan lobi secepat mungkin. Arkan berdiri mematung di tengah lobi, mengabaikan lift yang sudah terbuka di hadapannya. Ia hanya menatap punggung Maya yang menjauh, namun pikirannya tertuju pada satu hal, facie wajah Kenzo. Kecocokan fitur wajah bocah itu dengan dirinya terlalu sempurna untuk disebut sebagai kebetulan. Benih keraguan dan rasa penasaran yang luar biasa mulai tumbuh di hati Arkan. Siapa Kenzo sebenarnya, dan mengapa Maya tampak begitu ketakutan saat ia melihatnya? Setelah punggung Maya dan Kenzo menghilang di balik pintu kaca lobi, Arkan tidak langsung beranjak. Ia berdiri mematung layaknya sebuah patung marmer di tengah hiruk-pikuk kantornya yang mulai sibuk. Sekretarisnya berkali-kali memanggil namanya, mengingatkan tentang rapat dewan direksi yang sudah terlambat 10 menit. Namun Arkan tidak mendengar. Di kepalanya hanya ada satu bayangan, wajah Kenzo. Mata kelabu itu terus menghantuinya, seolah menuntut jawaban atas sebuah pertanyaan yang belum sempat ia ajukan. "Batalkan semua rapat pagi ini," ucap Arkan tiba-tiba dengan suara rendah namun mutlak. "Tapi Pak, investor dari Singapura sudah menunggu di ruang VIP." "Ku bilang batalkan," bentak Arkan tanpa menoleh. Ia segera berbalik arah, bukan menuju lift, melainkan kembali ke ruang kerjanya yang luas. Begitu sampai di ruangannya, Arkan mengunci pintu. Ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia meraih ponselnya dan menekan sebuah nomor yang hanya ia hubungi untuk urusan paling rahasia. "Benny, aku ingin kau melacak seseorang. Namanya Maya Anindita, mantan asisten pribadiku 6 tahun lalu. Cari tahu di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dan yang paling penting, cari tahu tentang anak laki-laki yang bersamanya. Namanya Kenzo. Aku ingin laporannya ada di mejaku sore ini. Jangan sampai ada yang tahu." Setelah menutup telepon, Arkan jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Ia menyandarkan kepala, memejamkan mata, dan memori yang sudah ia kubur dalam-dalam kembali menyeruak. 6 tahun lalu, Maya adalah tangan kanannya. Wanita itu cerdas, tulus, dan satu-satunya orang yang bisa memahami isi pikirannya tanpa ia perlu bicara. Namun, sebuah malam pesta perayaan kesuksesan perusahaan mengubah segalanya. Di bawah pengaruh alkohol dan ketegangan emosional, sebuah kesalahan terjadi di antara mereka. Arkan terbangun di pagi hari dengan rasa sesal, namun kehancuran yang sebenarnya datang saat tunangannya saat itu, seorang sosialita ambisius bernama Clarissa, menunjukkan foto-foto mesra mereka dan menuduh Maya telah menjebak Arkan demi uang. Terhasut oleh egonya yang tinggi dan hasutan Clarissa, Arkan menghina Maya di depan seluruh staf dan memecatnya secara tidak hormat tanpa memberi wanita itu kesempatan untuk membela diri. Maya pergi hari itu juga, membawa tas kecilnya dan air mata yang tidak pernah Arkan lupakan. Sore harinya, Benny, orang kepercayaan Arkan, mengetuk pintu. Ia membawa map coklat tebal. Wajah Benny tampak ragu saat menyerahkannya. "Pak, saya sudah menemukan informasinya. Maya tinggal di sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota dekat kawasan industri. Dia bekerja sebagai buruh cuci dan paruh waktu di sebuah toko kelontong." Arkan mengerutkan kening. "Buruh cuci? Dia adalah lulusan terbaik universitas ternama. Bagaimana bisa?"
Tampaknya tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah Bapak memasukkan namanya ke dalam daftar hitam industri 6 tahun lalu. Jawab Benny hati-hati. Arkan tersentak. Rasa bersalah mulai menusuk dadanya. Dan tentang anak itu, Kenzo lahir tepat 9 bulan setelah Maya meninggalkan perusahaan ini. Di akta kelahirannya, kolom nama ayah dikosongkan. Tangan Arkan gemetar saat membuka lembaran foto di dalam map itu. Foto-foto itu menunjukkan kehidupan Maya yang jauh dari layak. Ada foto Maya sedang menggendong Kenzo yang sedang demam di depan puskesmas dan foto Kenzo kecil yang bermain dengan mainan plastik bekas di teras rumah mereka yang sempit. Namun, di setiap foto itu, Kenzo selalu tersenyum. Senyum yang sangat mirip dengan foto masa kecil Arkan yang tersimpan di brankas ibunya. Arkan merasa oksigen di ruangannya mendadak menipis. Fakta bahwa Maya membesarkan anaknya sendirian dalam kemiskinan, sementara ia hidup dalam kemewahan hasil kerja keras yang dulunya juga dibantu oleh Maya, membuat Arkan merasa seperti seorang monster. Ia menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia duga. Saat ia mengusir Maya, ia tidak hanya mengusir seorang asisten, tapi ia telah membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan. Siapkan mobil. Perintah Arkan dengan suara yang tercekak. Aku harus menemui mereka. Sekarang. Rasa penasaran Arkan telah berubah menjadi obsesi yang membakar. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan bayangan wajah Kenzo terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Namun, sebagai seorang pengusaha yang terbiasa bermain dengan data dan fakta, Arkan tahu bahwa insting saja tidak cukup. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Ia butuh kepastian hukum sebelum ia melangkah lebih jauh ke dalam kehidupan Maya yang sudah ia hancurkan. Arkan menyusun sebuah rencana yang sangat rapi. Ia tahu Maya tidak akan pernah mau menemuinya jika ia datang sebagai Arkan si CEO sombong. Maka ia menggunakan perpanjangan tangan melalui sebuah yayasan beasiswa fiktif. Ia memerintahkan Benny untuk menghubungi Maya, menawarkan bantuan pendidikan bagi anak-anak berprestasi di lingkungannya. Maya, yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Kenzo meski dalam keterbatasan, akhirnya terjebak. Ia setuju untuk bertemu perwakilan yayasan tersebut di sebuah restoran keluarga yang tenang. Arkan duduk di sebuah bilik tersembunyi di sudut restoran, mengenakan topi dan kacamata hitam, mengawasi dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Maya masuk bersama Kenzo. Bocah itu tampak rapi dengan kemeja flanel kecil yang terlihat sudah agak sempit di tubuhnya, namun tetap bersih. Arkan melihat bagaimana Maya dengan telaten mengelap tangan Kenzo sebelum makan. Sebuah pemandangan kasih sayang yang membuat dada Arkan terasa sesak. Sesuai rencana, seorang staf Arkan yang berpura-pura menjadi pihak yayasan tersebut mengajak Maya berbicara serius di meja tersebut. Di tengah percakapan, staf itu sengaja menumpahkan sedikit jus ke tangan Kenzo, lalu dengan cekatan memberikan tisu dan botol air mineral baru yang sudah disiapkan. Kenzo meminumnya dengan lahap. Saat mereka selesai dan meninggalkan restoran dengan janji bantuan pendidikan, botol air mineral bekas Kenzo tetap tertinggal di atas meja. Segera setelah mereka keluar, Arkan keluar dari persembunyiannya. Ia mengambil botol plastik itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap sisa air di dalamnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Hanya ini yang kubutuhkan, bisiknya pada diri sendiri. Ia segera menyerahkan botol itu kepada tim medis pribadi yang sudah menunggunya di dalam mobil untuk dibawa ke laboratorium forensik paling kredibel di negeri ini. 3 hari berikutnya adalah waktu paling menyiksa dalam hidup Arkan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia mengabaikan laporan penjualan, ia membatalkan konferensi pers, dan ia hanya duduk di ruangannya, menatap pintu, menunggu laporan itu datang. Ia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis hakim. Jika Kenzo benar anaknya, ia adalah ayah yang paling gagal. Jika bukan, maka ia hanyalah pria gila yang merindukan masa lalu. Pukul 4 sore, Benny masuk tanpa mengetuk pintu. Wajahnya tegang, tangannya memegang sebuah amplop coklat besar dengan segel, rahasia dan standar medis. Arkan berdiri dengan sentakan, namun kakinya terasa lemas. Keluahkan isinya Benny, baca bagian kesimpulannya saja. Perintah Arkan suaranya parau. Benny merogek amplop itu, mengeluarkan selembar kertas putih yang kaku dan membacanya dengan seksama. Berdasarkan analisis lokus DNA pada sampel yang diberikan, probabilitas hubungan ayah biologis terhadap anak adalah 99,99%. Benny berhenti sejenak, lalu menatap Arkan dengan tatapan penuh simpati.
Dia putra Anda, Pak Arkan. Kenzo adalah darah daging Anda sendiri. Dunia Arkan seolah runtuh dan terbentuk kembali dalam sekejap. Kertas itu jatuh ke lantai, Arkan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, pria yang dikenal berhati es itu terisak. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena campuran antara penyesalan yang luar biasa dan kebahagiaan yang meluap. 6 tahun, rintih Arkan di sela isakannya. 6 tahun aku membiarkan putraku hidup menderita karena kebodohanku sendiri. Arkan berdiri, menyambar kunci mobilnya, dan menatap keluar jendela ke arah kota yang mulai diterangi lampu. Matanya kini tidak lagi dingin, ada api tekad yang menyala di sana. Mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuh atau menyakiti mereka lagi. Aku akan menjemput mereka, meski aku harus menyerahkan seluruh kerajaanku. Untuk itu. Malam itu, langit di atas pinggiran kota tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya langkah Arkan. Mobil mewah Arkan yang biasanya meluncur mulus di jalanan aspal, kini harus merangkak masuk ke dalam gang-gang sempit yang becek dan gelap. Kehadiran sedan hitam mengkilap itu menjadi pemandangan asing di antara rumah-rumah petak semi permanen. Arkan tidak peduli pada pandangan heran warga sekitar. Tujuannya hanya satu. Sebuah pintu kayu rapuh dengan cat yang sudah mengelupas, tempat di mana putra dan wanita yang pernah ia hianati tinggal. Arkan turun dari mobil. Bau sisa hujan dan asap sampah yang dibakar menyengat penciumannya, mengingatkan betapa jauh perbedaan hidupnya dengan kehidupan Kenzo selama ini. Ia melangkah mendekat dan mengintip melalui jendela kaca yang retak. Di dalam, ia melihat Kenzo sedang duduk di lantai beralaskan tikar tipis, fokus mewarnai sebuah buku gambar bekas dengan krayon yang sudah patah-patah. Maya terlihat sedang melipat pakaian di sudut ruangan di bawah cahaya lampu bohlam yang redup dan sesekali berkedip. Dengan tangan gemetar, Arkan mengetuk pintu. "Siapa?" Suara Maya terdengar waspada. Begitu pintu terbuka dan ia melihat sosok jangkung Arkan berdiri di sana, Maya hampir saja menjatuhkan tumpukan pakaian yang ia pegang. Wajahnya berubah pucat dan insting pertamanya adalah mencoba menutup pintu kembali. "Pergi, Arkan! Untuk apa kau kesini? Kami tidak punya hutang padamu," seru Maya dengan suara tertahan agar tidak mengejutkan Kenzo. Namun Arkan menahan pintu itu dengan bahunya. "Maya, tolong. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu tentang Kenzo." Gerakan Maya terhenti. Ia menatap Arkan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, namun penuh dengan amarah yang selama ini ia pendam. "Tahu apa? Bahwa kau punya anak yang kau buang 6 tahun lalu? Bahwa kau menganggapku wanita murahan yang mencoba menjebakmu? Sekarang setelah kau tahu, apa? Kau ingin mengambilnya dariku?" Maya mulai memukul dada Arkan dengan penuh emosi, meluapkan semua rasa sakit hati, penderitaan saat ia harus bekerja hingga tangannya lecet demi membeli susu, dan rasa malu saat ia harus melahirkan tanpa seorang suami. Arkan tidak membalas. Ia membiarkan setiap pukulan Maya mendarat di dadanya, karena ia tahu rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding luka hati yang ia goreskan pada Maya. "Maafkan aku, Maya. Aku bajingan. Aku buta karena egoku," ucap Arkan parau. Tiba-tiba, tanpa mempedulikan statusnya sebagai CEO yang disegani, Arkan menjatuhkan diri ke lantai. Ia berlutut di hadapan Maya, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku tidak kesini untuk mengambil Kenzo darimu, Maya. Aku kesini karena aku ingin bersujud memohon ampunanmu. Aku ingin menjadi ayah yang seharusnya aku lakukan sejak 6 tahun lalu." Kenzo yang mendengar keributan, berjalan mendekat dan berdiri di samping ibunya. Ia menatap pria besar itu yang sedang berlutut dengan bingung. "Ibu, kenapa tuan ini menangis?" tanya Kenzo polos sambil memegang tangan ibunya. Hati Arkan hancur mendengar pertanyaan itu. Ia mendongak, menatap Kenzo dengan mata yang basah. "Kenzo, maafkan papa ya," bisiknya. Maya terisak hebat menutupi mulutnya dengan tangan. 6 tahun, Arkan. 6 tahun aku berjuang sendirian. Kau tidak tahu bagaimana rasanya saat dia bertanya di mana ayahnya dan aku hanya bisa diam." "Aku tahu aku tidak bisa mengganti waktu yang hilang itu, Maya. Tapi aku bersumpah, mulai detik ini, tidak akan ada lagi malam di mana kalian merasa lapar atau takut.
Aku akan memberikan seluruh hidupku untuk menebus kesalahanku. Beri aku satu kesempatan, bukan sebagai bosmu, tapi sebagai pria yang ingin memperbaiki segalanya. Malam itu menjadi saksi runtuhnya dinding keangkuhan seorang Arkan Adiguna. Di rumah sempit yang pengap itu, sebuah babak baru mulai. Meski Maya belum sepenuhnya memaafkan, namun kehadiran Arkan yang bersedia merendahkan diri memberikan secerah harapan bahwa penderitaan mereka telah berakhir. Setelah malam penuh air mata di rumah petak itu, hidup Arkan berubah 180 derajat. Pria yang biasanya hanya peduli pada angka pertumbuhan saham dan ekspansi pasar itu, kini memiliki jadwal baru yang tidak boleh diganggu-gugat. Menjemput Kenzo dari sekolah dan belajar menjadi seorang ayah. Prosesnya tidak mudah. Maya tidak langsung menerima Arkan kembali ke dalam hidupnya secara emosional. Baginya, luka 6 tahun tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf satu malam. Namun, Arkan membuktikan kesungguhannya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Arkan tidak langsung memindahkan mereka ke rumah mewah. Ia sadar bahwa Kenzo butuh adaptasi. Maka langkah pertama yang ia lakukan adalah membersihkan nama baik Maya. Ia menggelar rapat terbuka di kantor pusat Adiguna Group di hadapan jajaran direksi dan staf yang dulu menyaksikan pengusiran Maya. Di sana, Arkan mengakui kesalahannya secara publik, membersihkan fitnah yang disebarkan oleh Clarissa yang kini sudah ia putus hubungannya secara permanen, dan mengumumkan bahwa Maya Anindita adalah wanita terhormat yang paling ia hargai. Bulan-bulan berlalu, dan dinding pertahanan Maya mulai runtuh saat ia melihat bagaimana Arkan memperlakukan Kenzo. Arkan yang dulu jijik pada kotoran, kini rela duduk di rumput taman untuk bermain bola dengan putra kecilnya. Arkan yang dulu benci suara bising, kini tertidur lelap dengan Kenzo yang melompat-lompat di atas tempat tidurnya sambil membacakan buku dongeng. Ada ketulusan di mata Arkan yang belum pernah Maya lihat sebelumnya. Puncaknya terjadi pada hari ulang tahun Kenzo yang ke-6. Arkan tidak mengadakan pesta mewah di hotel berbintang. Sebaliknya, ia menyewa sebuah taman bunga yang indah dan hanya mengundang orang-orang terdekat. Di tengah acara, saat Kenzo sedang asyik bermain dengan teman-teman barunya, Arkan mengajak Maya berjalan ke sebuah pavilion kecil di tengah taman. Maya, suara Arkan lembut, jauh dari nada otoriter yang dulu ia gunakan. 6 tahun lalu, aku membiarkanmu pergi karena kebodohanku. Aku kehilangan momen pertamanya berjalan, kata pertama yang ia ucapkan, dan ribuan malam bersamamu. Aku tidak bisa mengulang waktu, tapi aku ingin memintamu untuk memberikan masa depan padaku. Arkan berlutut, namun kali ini bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk melamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru berisi cincin berlian yang sederhana, namun sangat elegan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang mencintaimu dan ayah dari putra kita. Maukah kau membangun keluarga yang sesungguhnya bersamaku, menjadi istriku dan membiarkan aku menjagamu selamanya? Air mata Maya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia melihat ke arah Kenzo yang berlari menghampiri mereka dengan tawa riang. Kenzo memeluk kaki kedua orang tuanya, menyatukan mereka dalam satu pelukan hangat. "Ya, Arkan, aku mau," jawab Maya lirih sambil tersenyum. Pesta pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun sangat sakral. Tidak ada sorotan media yang berlebihan, hanya ada kebahagiaan yang tulus. Arkan secara resmi mendaftarkan nama Kenzo ke dalam silsilah keluarga Adiguna. Namun yang lebih penting, ia mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam hati Kenzo sebagai seorang pahlawan. Rahasia yang dulunya dianggap sebagai aib dan kesalahan masa lalu, kini telah bertransformasi menjadi anugerah terbesar dalam hidup Arkan. Sang CEO sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah saat namanya terpampang di majalah bisnis, melainkan saat ia pulang ke rumah dan mendengar suara kecil memanggilnya Papa dengan penuh cinta. Mereka akhirnya menemukan apa yang selama ini hilang, sebuah keluarga yang utuh yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kasih sayang yang tak terbatas.
Kisah Arkan, Maya, dan Kenzo mengajarkan kita bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki jika kita memiliki keberanian untuk mengakui dan ketulusan untuk menebusnya. Harta mungkin bisa membeli kenyamanan, tapi hanya kasih sayang dan tanggung jawab yang bisa membeli kebahagiaan sejati. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena takdir selalu punya cara ajaib untuk menyatukan kembali apa yang seharusnya bersama. Terima kasih banyak Sobat Ceria telah setia menonton perjalanan emosional ini sampai akhir. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang tersayang kalian. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling membuat kalian terharu. Sampai jumpa di video penuh inspirasi selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan penyayang. Salam hangat dan sampai jumpa.